Saudara, soal polemik pajak pencairan JHT, seberapa optimistis bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengabulkan usul buruh untuk menghapuskan pajak pencairan JHT atau menaikkan batas manfaat JHT yang dikenai pajak menjadi 400 juta rupiah. Kita bahas bersama Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Pak Timbul, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Misa Kompas TV. Pak Timbul, ini kan Presiden KSPI telah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah usul yang telah disampaikan, termasuk soal penghapusan pajak pencairan JHT yang menjadi usul utama. Seberapa optimistis Anda bahwa pemerintah akan mengabulkan usul ini? Ya, jadi memang tentunya kita mendorong bahwa hukum itu kan harus mengikuti kondisi masyarakat secara sosiologis bagaimana ya kejadian di hari ini gitu ya. Bahwa saat ini kan memang banyak PHK, mencari kerja lagi di pekerjaan formal juga relatif sulit, sehingga nanti tabungan kita lah yang menjadi pendukung utama untuk kita mengarungi hidup sebelum mendapat pekerjaan. Nah, tentunya dasar itu yang memang untuk bisa memastikan bahwa kita mendorong pemerintah merevisi nih adanya PP 68 2009 Junto Peraturan Menteri Keuangan 16 2010, dan tentunya argumentasi yang dibawa ini menjadi juga bagian dari mengimplementasikan pekerjaan dan penghidupan yang layak lah paling tidak di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dan tentunya ini yang memang saya sih tadi malam ketemu juga ya dengan Bung Iqbal, kita optimis lah. Saya bilang optimis bahwa kita sudah melaporkan, dan tentunya kita mendorong bahwa Bung Said Iqbal sebagai penasehat juga harus bertemu dengan Presiden ya, bahwa ini kan kondisi masyarakat sekarang sedang dihadapkan pada kondisi yang memang membutuhkan dukungan tabungan ya, jangan sampai tabungan itu dipotong dengan lebih banyak dan sebagainya. Nah, ini yang juga kita dorong serikat-serikat pekerja untuk juga menginformasikan ke publik tentang keinginannya ya, keharapannya lah kira-kira bahwa Pak Timbul, memang Pak Timbul, ya, jadi menurut Anda ketemu Menteri Keuangan saja tidak cukup? Tidak cukup, bahwa yang kita harapkan kan PP 68 2009, PP itu kan tanda tangan Pak Presiden. Kalau Permenkeu 16 betul tanda tangannya Pak Menkeu. Tapi kan yang lebih utama asal-uasalnya adalah di PP 68 ini ya. Nah, tentunya ini yang memang kita dorong bahwa nilai 50 juta itu memang betul 2009. Bahwa nilai uang itu kan sudah kemakan inflasi dan sebagainya. Nilai 50 juta 2009 beda dengan sekarang. Nah, ini yang kita terus dorong. Kalau tadi ukurannya Bung Said Iqbal ke harga emas 400 juta, ya, itu bisa saja, tetapi juga bisa saja nanti Pak Menkeu, jajaran Dirjen Pajak juga mengkaji ya, bisa saja nanti kaitannya dengan inflasi. Inflasi rata-rata setahun itu 5% misalnya, inflasi realnya, kali 15 tahun ya sekitar 75 sampai 100, bisa saja dinaikkan menjadi 100 juta, atau memang bisa menjadi 200 juta sebagai bagian dari meningkatkan batasnya gitu ya, sehingga orang-orang yang memiliki dana 100 juta, 250 juta nggak kena pajak gitu. Ya. Jadi kalau yang sekarang kan kalau 100 juta dia punya 100 juta saldo, dipotong 2,5, 50 juta ke bawah 0, 50% ke 100 juta, 50 juta kali 5%, 2,5 juta. Nah, tentunya ini yang bisa kita dorong, dikaji memang oleh Pak Menkeu dan jajarannya, tapi juga harus melihat kondisi real masyarakat sekarang, khususnya pekerja. Pak Timbul, itu kan opsi-opsi yang diusulkan oleh Pak Said ketika bertemu dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Yang pertama tadi usulnya adalah betul-betul menghapuskan pajak pencairan JHT. Yang kedua adalah mengusulkan kenaikan ambang batas manfaat JHT yang dikenai pajak dari 50 juta jadi 400 juta rupiah seperti yang Anda bahas barusan. Karena pertimbangannya adalah inflasi, termasuk tadi kenaikan harga emas juga. Jadi menurut Anda dari dua opsi ini, mana yang paling memungkinkan dan win-win solution bagi pemerintah dan juga bagi para pekerja? Ya, sebenarnya yang disampaikan Bung Iqbal itu bagus gitu ya. Nah, tetapi mungkin dianggap belum ideal. Nah, tetapi juga kita lihat bahwa mungkin yang akan bisa didorong bagaimana kalau tingginya ke 400 tapi nanti ditetapkannya bisa sampai 200 juta. Tadi pertimbangan inflasi aja gitu, tidak menggunakan harga emas.
Nah, ini yang memang juga kalaupun sampai 200 itu juga masih banyak menolong juga ya pekerja-pekerja dengan saldo di bawah 200 tidak kena pajak kan begitu. Hmm. Nah, tentunya memang kalau sampai dihapus sama sekali, ya itu juga mungkin akan dipertanyakan kalau yang dapat 1 miliar kok nggak bisa berbagi gitu sama negara gitu ya. Oke lah. Jadi kita lihat bahwa bisa kita dorong ke arah 400, tetapi bisa juga ke arah yang 200 dulu seperti itu. Ya, ini kan terkait dengan bagaimana kita bisa lebih cepat gitu ya. Jangan juga nanti dikajinya lama sampai tahun depan. Kita berharap dengan kondisi real saat ini yang menimpa pekerja banyak ter-PHK, ya segerakan gitu. Nah, tinggal nanti kajiannya juga cepat gitu. Kalaupun tidak sampai 400, bisa di bawah lagi, tapi itu juga bisa kita dorong lebih cepat sehingga PP 68 itu bisa direvisi dalam waktu 1 bulan. Wah, undang-undang aja pernah dibuat 1 bulan kurang kok istilahnya ya. Tetapi ini kan kembali hanya untuk melihat respon kondisi masyarakat pekerja saat ini. Tadi saya katakan hukum itu harus melihat kondisi sosiologisnya. Bagaimana tabungan itu untuk mendukung kehidupan pasca bekerja ya, pensiun ataupun PHK, sehingga dia punya daya beli. Kan nanti juga dia spending money-nya kan dari tabungan kan kena pajak juga. Nah, ini yang juga kita dorong supaya pemerintah lebih bijak ya, bahwa ini juga bagian dari bisa dibilang stimulus ya. Satgas PHK bisa merekomendasikan ini sebagai stimulus di korban PHK. Ya, ini bagian stimulus yang memang kita harapkan bisa menjadi kajian Kementerian Keuangan, tidak hanya pemberi kerja atau pengusaha yang kita juga dorong diberikan stimulus, tapi kita juga pekerja yang ter-PHK diberikan bantuan stimulus dengan pajak JHT dinaikkan batas atasnya yaitu menjadi 200 atau 400 seperti itu. Berarti Anda lebih sepakat untuk mengubah ambang batas dibandingkan menghapus sama sekali begitu ya, Pak Timbul. Tapi kemudian kalau ngomong-ngomong soal satu lagi tadi pajak progresif itu yang memang menurut saya untuk tetap dihapus gitu, karena banyak pekerja yang tidak mengerti dan akhirnya dia takutnya menganggap bahwa ini kayak jebakan gitu ya. Dan pajak progresif itu menurut saya bisa dihapus lah untuk mengatakan naik sampai 200 gitu atau 400. Oke, yang dihapus berarti pajak progresif ya. Tapi ngomong-ngomong soal pajak progresif juga, ini Pak Timbul pada pencairan JHT memunculkan polemik tentang keselarasan kebijakan perpajakan dengan fungsi perlindungan sosial bagi pekerja. Bagaimana seharusnya pemerintah menengahi ini? Ya, jadi kembali sebenarnya bahwa jaminan sosial itu kan dibangun di Undang-Undang 40 2004 dengan ajas salah satunya prinsip nirlaba gitu ya, prinsip dana amanat yang memang juga ini dalam rangka untuk mendukung pekerja pasca bekerja ya, supaya jangan sampai jatuh ke dalam kemiskinan ya. Nah, tentunya ini yang memang kita harapkan jaminan sosial ini yang mendorong daya beli masyarakat pekerja ya. Nah, kembali bahwa ini adalah bagian yang juga mendukung pemerintah selama ini ya, bahwa dana JHT itu 70% itu kan ditaruh di CSBN. Sebenarnya kalau kita bilang JHT juga udah banyak juga membantu pemerintah. Ada yield ya. Imbal hasil 6 sampai yieldnya 6%-an itu kan juga bagian dari peran pemerintah, peran pekerja dengan dana JHT-nya membangun negara, ya kan begitu. Sekarang kan udah 930 triliun. Di akhir tahun ini ditargetkan 1.000 triliun. 70% itu kan bisa sampai 630 sampai 700 triliun. 700 triliun kalau kita memang mendukung pemerintah itu sangat besar gitu. Nah, saatnya juga pemerintah mengembalikan bahwa dana pajak JHT itu bisa dinaikkan batas atasnya dan pajak progresifnya dihapus, karena memang juga selama ini buruh melalui dana JHT-nya sudah banyak membantu pemerintah melalui surat berharga negara itu yang memang mendukung defisit APBN gitu, mendukung penurunan defisit dan sebagainya. Oke, Pak Timbul, yang juga turut menjadi pertanyaan adalah soal pajak pencairan JHT ini. Kan sebetulnya aturannya sudah lama, ini dari 2009 begitu. Apa kemudian yang membuat ini jadi mencuat lagi, memanas kembali menjadi perbincangan? Apakah ada hubungannya dengan gelombang PHK yang hingga Juni 2026 datanya ini telah mencapai lebih dari 43.000 pekerja? Ya, jadi tentunya memang betul bahwa
kondisi PHK kita kan semakin meningkat. 2024 sekitar 77 ribuan, 2025 88 ribuan. Sekarang sudah 40-an, di akhir tahun diperkirakan bisa sampai 100 ribu. Dan satu lagi persoalan bukan hanya PHK, cari kerjanya itu juga agak susah, lapangan kerjanya. Sehingga ketika dia nanti PHK, mungkin bisa setahun lagi untuk dapat kerja, mungkin 1,5 tahun lagi. Kalau kondisinya PHK-nya terjadi, kemudian lapangan kerja terbuka lebar, formal ya tentunya ya, yang memang punya jaminan hari tua dan jaminan tua, menurut saya ya bisa juga dipertimbangkan untuk naikkan aja dan sebagainya. Tetapi faktanya hari ini PHK-nya terjadi di sektor manufaktur lebih banyak, padat karya lagi. Dan kemudian pembukaan lapangan kerjanya juga tidak banyak. Ya, kemudian teknologi lapangan kerja yang masuk itu kan nanti akan kecenderungannya lebih banyak ke padat modal dan padat teknologi yang memang SDM kita juga belum tentu bisa memastikan mengisi lapangan kerja tersebut. Nah, jadi lamanya waktu mendapatkan pekerjaan formalnya kembali itu relatif lebih lama. Nah, ini yang memang harus juga dilihat secara sosiologis bagaimana regulasi khususnya PP 68 2009 ini bisa menjawab kebutuhan pekerja pasca PHK. Dia akan menunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan formal. Ya, ini yang tentunya kita harapkan pemerintah bisa memberikan stimulus yang tadi saya sampaikan dalam kondisi, mohon maaf, ini tidak baik-baik saja ya, yang memang Purchasing Manager Index kita, indeks manufaktur kita kan 46,9%, di bawah 50. Artinya apa? Sektor manufaktur kita melemah, menyusut, berkurang. Yang artinya produksi berkurang, yaitu nanti PHK berkelanjutan. Manufaktur kita kan alas kaki, tekstil itu kan padat karya. Yang mereka juga sebenarnya masih punya harapan besar untuk bekerja di sektor formal gitu. Tapi kan ini kondisinya tidak baik-baik saja seperti itu. Oke, ini jadi sederhananya pemerintah menciptakan sebagai stimulus gitu loh, sebagai relaksasi menghadapi kondisi gitu. Oke, Pak Timbul, berarti sederhananya ini bagi para pekerja seperti jatuh tertimpa tangga begitu ya. Setelah terkena PHK juga ini JHT-nya dipajaki kembali. Menurut Anda dari tadi berbicara terkait dengan stimulus ini bagi pekerja yang terkena PHK dan juga berpenghasilan rendah yang justru membutuhkan relaksasi pajak. Stimulus seperti apa yang perlu dilakukan bagi mereka yang terkena PHK menurut Anda? Ya, tentunya memang tadi bagaimana pemerintah bisa mendukung daya beli pekerja ya. Tadi saya juga mau sampaikan dalam kondisi PHK seperti ini, program JKP juga harus direlaksasi ya. Sehingga masih banyak pekerja yang tidak didaftarkan, sehingga di program jaminan sosial secara lengkap, sehingga dia tidak dapat JKP. Nah, ini juga harus didorong supaya mereka juga punya jaminan kehilangan pekerjaan untuk maksimal 6 bulan, ya, dapat uang tunai maksimal 60%, maksimal 5 juta upahnya, informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan. Dan juga pasal 27 pasal 27 Perpres 82 2018 yang sudah diubah menjadi Perpres 59 2024, yaitu mendapatkan penjaminan JKN selama 6 bulan maksimal beserta keluarga tanpa membayar iuran. Jadi kesehatannya dijamin, ekonominya dijamin, maksudnya pendapatannya. Nah, ini juga harus didorong, relaksasi yang harus kita dorong di PP 37 junto PP 6, dan tentunya ini yang memang kita harapkan sehingga pekerja yang ter-PHK bisa menikmati tabungan dan memiliki JKP dan JKN sehingga mereka punya penghidupan yang layak lah seperti itu. Nah, ini yang kita dorong supaya pekerja juga nanti ya, saya menghimbau dari Kompas TV ini, kalaupun nanti harus ter-PHK, jangan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, itu nanti kita nggak dapat JKN selama 6 bulan maupun jaminan kehilangan pekerjaan. Padahal ini dua instrumen jaminan sosial yang sangat mendukung paling tidak 6 bulan ke depan. Nah, tadi saya sampaikan, kita mungkin belum tentu 6 bulan dapat, kita mungkin setahun. Nah, itulah kombinasi tabungan di JHT dengan jaminan sosial JKN dan jaminan kehilangan pekerjaan, ini bisa mendukung penghidupan yang layak kita paling tidak setahun ke depan atau 1,5 tahun ke depan. Nah, jadi ini kan juga yang memang tentunya kita berharap ada stimulus seperti ini. Nah, memang tentunya tadi di pertanyaannya juga kenapa ini mencuat juga memang karena masyarakat sudah banyak
mendapat informasi tentang pengelolaan fiskal kita yang juga kita diminta untuk membayar pajak, tapi spending fiskal APBN kita juga banyak yang mendapat protes, ya misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, sehingga sebenarnya mereka mengharapkan, yuk pemerintah uang yang masuk ini tolong dialihkan untuk menjadi sektor produktif. 335 atau 100 triliun gitu, itu kan bisa membuka beberapa pabrik yang memang membuka lapangan kerja formal. Nah, pabrik-pabrik itu menyelamatkan sektor-sektor usaha kita, tentunya mempertahankan tidak terjadinya PHK, tidak terjadi PHK, dan membuka lapangan kerja formal. Nah, pekerja formal akan mendorong lapangan informal juga akan bergerak. Nah, semakin banyak nanti yang akan bekerja. Daripada APBN kita diserahkan kepada program yang sifatnya konsumtif yang menciptakan pekerjaan informal. Yang kita butuhkan itu formal. Kalau mendapatkan jaminan sosial lengkap itu ya formal. Pak Timbul, terakhir, jika aturan ini tidak kunjung direvisi atau seperti yang Anda bilang sebelumnya ini lama pengkajiannya begitu, melihat besarnya juga gelombang PHK, seberapa besar ini akan berkontribusi terhadap penurunan kelas menengah menurut Anda? Ya, memang kelas menengah selama ini sudah menurun. Satu. Kedua, menurut World Bank juga upah real pekerja juga kan menurun, ya 1,1% dan sebagainya. Artinya dari dua hal tersebut kan memang terjadi penurunan daya beli, dan ini akan terus berlangsung yang memang akhirnya menciptakan ya beban bagi negara, ya daya beli menurun, konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi akan menurun, kan begitu. Dan tentunya ya seperti yang pernah disampaikan Bung Iqbal juga, bila ini tidak cepat, mungkin juga serikat pekerja akan melakukan aksi demo juga. Karena ini kan kaitannya dengan bagaimana pemerintah, yuk peduli dong sama pekerja-pekerja kita yang PHK, kemudian pekerja-pekerja kita belum tentu dapat pekerjaan dalam waktu dekat gitu. 5, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun juga udah hebat itu. Nah, tentunya ini yang kita dorong pemerintah supaya bisa mengkaji ulang PP 68 sehingga bisa menjawab kebutuhan pekerja pasca PHK atau pensiun untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya, daya beli yang baik kan juga akan mengkontribusi pada konsumsi rumah tangga, akan mendukung pertumbuhan ekonomi, kan itu kembali lagi kepada negara gitu. Oke, baik. Berarti ini betul-betul urgent banget begitu ya, harus cepat diselesaikan karena berpengaruh kemana-mana, termasuk ada penurunan daya beli, konsumsi yang menurun juga ujung-ujungnya ke tingkat ataupun ke perekonomian Indonesia begitu. Terima kasih Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, Mas. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami.